Terlanjur pinjam uang ke bank sebesar 20 juta rupiah untuk bayar ke BJTKI, calon TKI asal Blitar ini gagal berangkat dikarenakan pandemi COVID-19. Pihak PT hanya mengembalikan uang mereka sebesar 7,5 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Sebanyak 5.360 calon tenaga kerja Indonesia atau CTKI gagal berangkat ke luar negeri akibat dari pandemi COVID-19. Dan ada 3 calon pekerja migran itu yang berasal dari Blitar, Jawa Timur yang juga gagal terbang. Mereka sudah terlanjur mengeluarkan biaya sebesar 20 juta rupiah, namun akhirnya gagal terbang. Siapa yang akan bertanggung jawab? Kasus ini mencuat setelah terjadi mediasi antara 3 CTKI atau 3 calon PMI dan PT Cipta Karya Sejati sebagai PJTKI atau pengerah jasa TKI. Ketiga CTKI itu adalah atas nama Binuri Wahono, Kukuh Wibowo, dan Habibur Rahman. Dalam mediasi tersebut, mereka didampingi oleh Migran Care Indonesia Cabang Blitar Nur Hasono, sedang dari PJTKI diwakili oleh General Manager Theodora Margareta. Jadi guys, karena ketiga PMI ini gagal terbang akibat COVID-19 dan uang yang udah mereka setorkan ke PT itu tidak kembali penuh, diinformasikan hanya 7,5 juta aja dari 20 juta yang udah mereka bayarkan. Jadi mereka bertiga meminta bantuan kepada Migran Care untuk mendampingi mereka melakukan mediasi dengan pihak PT. Dari mediasi yang berlangsung di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Blitar itu terungkap ketiga CTKI ini ibarat sudah jatuh masih tertimpa tangga. Mereka gagal berangkat ke luar negeri dan biaya yang telah dikeluarkannya hanya kembali sebesar 7,5 juta rupiah saja. Padahal untuk biaya menjadi TKI kami telah menyetor sebesar 20 juta rupiah, uang kami dapatkan dengan meminjam di bank, kata Habibur Rahman, salah satu CTKI yang gagal berangkat tersebut. Karena itulah mereka sangat keberatan dengan banyaknya potongan biaya setelah terjadi pembatalan keberangkatan, sebab mereka harus menanggung utang bank yang banyak untuk memenuhi biaya ke PJTKI. Menurut rencana mereka bertiga akan menjadi TKI di Kuwait. Ketiganya mendaftar di PJTKI pada tahun 2019 lalu. Begitu terjadi pandemi di awal 2020, mereka bersama ribuan CTKI dari seluruh Indonesia gagal berangkat. Dampak dari COVID-19 ini emang sangat menyedihkan sekali guys. Banyak ya, ribuan TKI loh gagal berangkat ke luar negeri. Padahal banyak juga pasti di antara teman-teman yang udah menunggu-nunggu, menanti-nanti saatnya untuk bisa bekerja lagi ke luar negeri. Udah lama nunggu, keluar banyak uang, udah tinggal terbang masih terhalang oleh COVID-19. Ya, yang mengharuskan mereka harus lebih bersabar lagi menunggu hingga ada penerbangan dan negara penempatan itu dibuka kembali. Lanjut ke pembahasan 3 CTKI tadi guys. Setelah mereka bertiga itu meminta bantuan kepada Migran Care dan setelah ditangani oleh Migran Care dan dimediasi di Snakertran, akhirnya disepakati biaya CTKI ketiganya akan dikembalikan sebesar 14,5 juta rupiah yang sebelumnya hanya dikembalikan sebesar 7,5 juta rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin ya guys. Dan koordinator bantuan hukum Migran Care Nur Hasono mengatakan pekerja migran Indonesia ini menjadi korban di masa pandemi. Nur Hasono menilai lagi-lagi calo berselingkuh dengan perusahaan penempatan pekerja migran. Menurut Nur, instansi terkait seolah sudah linglung praktek penempatan PMI prosedural tetapi dengan cara-cara rekrutmen yang ilegal. Para korban yang menuntut keadilan agar uangnya dikembalikan ini karena dampak pandemi takut jika berhadapan dengan calo atau PT.
Mereka CTKI bertanya 1-2 kata, dijawab berbusa kata. Pihak terkait hanya sebagai mediator perantara penyelesaian dan kadang larut membenarkan praktik-praktik pengusaha. Mereka lupa bahwa PMI lah yang wajib dijamin perlindungannya. Untuk itu, kami rekomendasikan kepada Komisi 4 DPR RI melakukan sidak ke berbagai perusahaan penempatan pekerja migran sebagai wujud pengawasan stop perdagangan orang. Tandas Nur Harsono. Yap guys, buat teman-teman CPMI yang mungkin ada masalah dirugikan oleh pihak PT, teman-teman bisa melakukan mediasi ya, bisa melakukan pengaduan ke instansi terkait. Ada juga aktivis-aktivis di Indonesia juga banyak yang bisa mendampingi Anda jika Anda benar-benar di jalur yang benar. Next berita pada tanggal 5 Februari hari Jumat kemarin guys, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin meminta Indonesia memulangkan tenaga kerja yang datang ke negeri jiran secara ilegal. Permintaan itu diutarakan Muhyiddin saat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta dalam lawatan luar negeri perdananya sebagai Perdana Menteri pada hari Jumat 5 Februari. Berhubungan dengan aturan deportasi dan repatriasi pekerja migran Indonesia atau PMI, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada Presiden Jokowi karena sudah memudahkan proses deportasi PMI yang bekerja tidak sah di Malaysia. Saya memohon kepada Bapak Presiden supaya seluruh perwakilan RI di Malaysia dapat mewar-mewar program rekalibrasi tenaga kerja atau pemutihan dan amnesti untuk mereka WNI pulang dan program rekalibrasi yang sedang berlangsung hingga Juni mendatang, kata Perdana Menteri Malaysia. Dalam kesempatan itu, Muhyiddin juga meminta kerjasama Indonesia untuk meningkatkan upayanya memastikan WNI yang ingin bekerja dan datang ke Malaysia melalui saluran yang sah atau legal. Malaysia memang merupakan salah satu negara destinasi favorit untuk TKI bekerja ya guys, dan menurut data Kementerian Ketenagakerjaan ada sekitar 4 juta TKI yang mengadu nasib di negeri jiran tersebut per tahun 2020, dan dari jumlah itu setidaknya hanya ada 1,3 juta TKI yang datang dan bekerja secara legal di Malaysia. Jadi merujuk dari data tersebut setidaknya ada 2,7 juta TKI ilegal atau kalau di Malaysia dikenal dengan nama Pati, pendatang tanpa izin. Selama pandemi COVID-19 ini udah ada ribuan PMI ya guys yang dipulangkan dari Malaysia dengan program amnesti, dan ini akan berlanjut hingga bulan Juni mendatang. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.